Rabu ya. Nah, ini untuk hari ini, jam kedua di hari Rabu ini, kita akan membahas PU1. PU1 ya, penalaran umum yang satu. Maksudnya adalah dalam konteks bisa dibahas oleh guru bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Jadi, untuk hari Rabu itu, PU1 hanya dalam 2 minggunya itu hanya satu kali pertemuan gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita bertemu. Nah, untuk minggu depannya uh, ditukar ya dengan sub materi yang lain. Nah, kita akan bahas kaji latih standar 4. Silahkan dibuka. Halamannya itu halaman 18. Silahkan dibuka halaman 18. Di catatan Ibu terakhir itu kaji latih standar 4 untuk PU1 sampai nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan kaji latih standar 4 nomor 3 ya untuk PU1 halaman 18. Kita akan coba bahas. Nah, untuk soal nomor 3 yang ditanyakan apa? Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Silakan munculkan, boleh nih munculkan jawaban kalian. Kira-kira kalian setujunya menjawab yang mana? Silakan. Nah, ada yang menjawab yang delta nih untuk soal nomor 3 ini. Yang lain bagaimana? Setuju? Oke. Kita akan bahas sebentar. Oke. Kita akan bahas ya. Nah, kita bahas bersama. Ada yang sudah menjawab yang delta ya. Nomor 3 nih, peningkatan perburuan liar di hutan X menyebabkan populasi satwa liar berkurang. Gitu ya. Terus, kita lanjutkan. Berkurangnya populasi satwa liar mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Nah, ada yang diulang ya. Apa nih yang diulang? Populasi satwa liar berkurang. Di sini apa? Berkurangnya populasi satwa liar. Nah, diulang ya. Jadi bisa kita. Nah, yang bertanya nih, ada yang bertanya halaman berapa? Halaman 18 ya. Kita sekarang membahas PU1 halaman 18. Silakan dibuka. Kita lanjutkan nih. Mengakibatkan apa berkurangnya populasi satwa liar itu? Mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Gitu ya. Nah, meskipun hutan X memiliki keragaman hayati yang tinggi, beberapa spesies tidak dapat bertahan hidup karena ketidakseimbangan ekosistem hutan. Secara kata kunci sebenarnya ini sama nih, ketidakseimbangan ekosistem hutan, terus ini ketidakseimbangan ekosistem hutan. Sebenarnya kalau bisa kita kaitkan ya, oh berarti ada akibat dari ketidakseimbangan ekosistem hutan itu apa? Beberapa spesies tidak dapat bertahan. Sebenarnya ini bisa saja nyambung ya, tapi di sini tidak bisa kita kaitkan si premisnya untuk kita ambil simpulannya. Kenapa? Kita lihat ya, meskipun hutan X memiliki keragaman hayati yang tinggi, beberapa spesies tidak dapat bertahan hidup karena ketidakseimbangan ekosistem hutan. Nah, ini secara premisnya tidak dapat kita tarik menjadi simpulan ya, walaupun ada kata kunci yang sama. Nah, jadi kita ambil yang mana nih? Dari mana yang ini?
Sebentar, Ibu tandai dulu. Nih, yang ini. Kausalitasnya terlihat seperti apa? Nah, tadi ada yang menjawab yang delta ya? Oke. Ada yang meminta lebih di zoom lagi. Nah, jadi yang delta itu, ini ya, peningkatan perburuan liar di hutan X menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Kita lihat di sini, peningkatan perburuan liar di hutan X, gitu ya, sama menyebabkan apa? Ketidakseimbangan ekosistem hutan. Berarti yang muncul di delta itu adalah di luar yang sudah kita coret. Jadi ini sama seperti A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D. Berarti secara tidak langsung A menyebabkan D, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang tampak pada delta. Nah, jadi jawabannya tepat nih yang delta. Jadi term penengah alias middle termnya itu yang kita coret nih, tidak kita munculkan kembali di dalam simpulan. Kalau sudah disebutkan dua kali gitu ya. Nah, tidak perlu dimunculkan kembali dalam simpulan. Berarti yang delta ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Sekarang ke nomor 4. Berdasarkan informasi di atas, simpulan yang paling benar. Nah, di sini ada premis yang dalam bentuk universal ya. Ada penggunaan semua. Seperti universal ya. Terus di sini ada beberapa atau sebagian gitu ya. Menunjukkan parsial. Nah, kita cek ya. Premis yang pertama. Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Beberapa penari yang terampil memainkan gamelan, nah, mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Dalam mengambil simpulan dari premis-premis gitu ya, kata kuncinya kurang lebih dimunculkan sama kayak gitu ya. Nah, apa yang bisa kita coret dulu? Yaitu apa yang sama? Terampil. Nah, ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 4 ini ya kan? Kita cek ya. Sebelum kita cek yang A, di sini yang kita coret middle termnya apa? Memiliki keterampilan memainkan gamelan ya. Memiliki keterampilan memainkan gamelan. Di sini beberapa penarinya itu terampil memainkan gamelan. Nah, ini kita coret. Nah, sisanya apa berarti? Nah, kita cek yang A nih untuk soal nomor 4. Yang A itu diawali dengan sebagian ya. Kita cek A, B, C, D, E. Nah, ini kebetulan A sampai E semuanya sebagian ya. Diawali oleh bentuk parsial sebagian nih. Beberapa atau sebagian. Nah, jadi umumnya kalau salah satu premis menggunakan atau dalam bentuk universal premisnya, terus premis yang lainnya parsial, umumnya akan simpulan yang diambilnya itu dalam bentuk parsial. Nah, itu kenapa A sampai E ini bisa kemungkinan menjadi jawabannya. Kita lanjutkan. Yang itu apa? Sebagian penari tradisional di pentas seni kota X. Nah, sama ya kata-katanya dengan yang di sini. Di premis yang pertama yang belum dicoret. Yang berbeda apa? Semua kita ubah jadi sebagiannya. Terus apa kelanjutannya? Mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik. Ya, lebih baik daripada penari lain. Sama ya kata-katanya dengan yang belum dicoret ini di premis yang kedua. Nah, tepat nih jawaban kalian yaitu yang A. Seperti itu. Ya, semuanya kita ubah menjadi sebagian karena tadi bentuk yang pertama universal, yang keduanya atau yang lainnya itu parsial, simpulannya umumnya akan bentuk parsial lagi.
kayak gitu ya. Terus sisa yang belum dicoret ada muncul di A, ya. Tepat yang A. Silakan ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan argumennya boleh. Sambil menunggu pertanyaan kalian, tanggapan kalian, Ibu lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini masih terlihat ya, Ibu agak perkecil lagi. Nah, kita cek soal selanjutnya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang pasti benar? Secara soal kata-katanya sama ya, pasti benar gitu ya, pasti salah, paling mungkin benar, dan seterusnya. Nah, hanya yang dimunculkan dalam informasi di dalam teksnya itu, premis-premisnya yang dimunculkan itu, arahnya itu berbeda gitu ya. Pola yang uh, bisa kita dapatkan itu berbeda. Kayak gitu. Nah, silakan untuk soal nomor 5. Sambil menunggu jawaban kalian, Ibu akan mulai bahas untuk soal nomor 5. Menurutnya minat terhadap materi pembelajaran meningkatkan kejenuhan belajar pada siswa. Ada kausalitas di situ. Ada apa ya? Hubungan korelasi antara menurunnya minat terhadap materi pembelajaran dikaitkan dengan tingkat kejenuhan belajar pada siswa. Ternyata dengan menurunnya minat terhadap materi pembelajaran meningkatkan kejenuhan belajar pada siswa. Ada yang menjawab yang delta nih. Nanti kita cek. Nah, upaya untuk meningkatkan minat siswa tadi kan menurun ya. Penjelasannya di sini menurunnya minat terhadap materi pembelajaran meningkatkan apa? Berpengaruh pada apa? Kejenuhan meningkatnya kejenuhan belajar pada siswa. Nah, upaya untuk meningkatkan minat siswa yang tadi menurun ya, dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Jadi di sini dimunculkan salah satu solusi, gitu ya. Itu dengan apa? Misalnya pemanfaatan sumber digital. Nah, kejenuhan belajar dapat berkurang. Kata kunci kejenuhan di sini ya. Nah, dampak yang dimunculkan itu kan kejenuhan. Kejenuhan belajar dapat berkurang jika apa? Penurunan minat terhadap materi pembelajaran dapat dicegah. Ada kaitannya tadi antara kejenuhan dengan minat tadi. Seperti itu, minat belajar, ya. Minat terhadap materi pembelajaran. Kayak gitu. Nah, tadi solusi untuk meningkatkan minat itu apa? Menerapkan metode pembelajaran yang menarik, misalnya pemanfaatan sumber digital. Nah, dan seterusnya. Udah kebayang ya arahnya kemana? Silakan. Yang lain setuju dengan delta? Tadi ada yang menjawab delta nih. Kita cek sebelum ke delta, kita cek yang A. Pemanfaatan sumber digital pasti. Nah, di sini ada pasti ya. Ada klaim pasti, sementara dalam teksnya tidak muncul klaim seperti itu. Yang B kita cek. Siswa yang mengalami kejenuhan belajar pasti. Nah, ada pasti lagi ya. Tanpa kita cek detailnya, ini tidak tepat kita jadikan sebagai jawaban karena dalam premis yang muncul tidak ada klaim seperti itu ya. Maupun tadi dimunculkan di sini kan siswa mengalami kejenuhan belajar pasti dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber digital. Tadi kan solusi yang dimunculkan adalah pemanfaatan sumber digital ya. Tapi di sini ada pasti, berarti tidak kita jadikan jawaban. Yang C kita cek. Peningkatan minat terhadap materi hanya dilakukan dengan pemanfaatan sumber digital. Juga termasuk ada klaim hanya nih. Apakah hanya dilakukan dengan pemanfaatan sumber digital? Tidak ada cara lain kayak gitu ya untuk meningkatkan minat? Apakah itu satu-satunya cara? Apakah seperti itu? Atau yang delta, berkurangnya kejenuhan belajar
dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber digital. Tadi ada yang menyebut yang delta ya. Kita coba analisis yang delta nih. Berkurangnya kejenuhan belajar dapat dilakukan. Tadi kan kejenuhan itu sebagai dampak yang diakibatkan dari menurunnya minat terhadap materi pembelajaran ya. Nah, kalau berkurangnya kejenuhan berarti itu sesuatu yang positif ya. Kejenuhannya berkurang gitu ya. Berkurangnya kejenuhan belajar dapat dilakukan dengan apa? Pemanfaatan sumber digital. Pemanfaatan sumber digital itu kan sebagai apa? Solusi yang ditawarkan ya. Terus dikaitkan dengan apa? Jadi berkurangnya kejenuhan itu katanya dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber digital. Tadi pemanfaatan sumber digital itu dalam itu adalah solusi untuk apa? Meningkatkan minat siswa. Nah, jadi Ibu munculkan dulu tepat jawabannya. Nah, ada yang menjawab juga, ada yang setuju juga dengan jawaban yang delta ya. Ada yang setuju juga dengan jawaban delta. Nah, tepat nih jawaban kalian yang delta. Mana? Ya harus ditandai. Nah, ini ya. Tepat yang delta. Jadi, kenapa yang delta? Padahal upaya atau solusi yang ditawarkan dalam bentuk pemanfaatan sumber digital itu dalam rangka untuk meningkatkan minat siswa ya. Tapi di sini digunakan juga untuk mengurangi kejenuhan belajar. Nah, Ibu yakin kalian sudah tahu ya arahnya kemana. Karena di kalimat yang terakhir nih di paragraf yang tadi, kejenuhan belajar dapat berkurang jika apa? Penurunan minat terhadap materi pembelajaran dapat dicegah. Oh, jadi kan solusi untuk penurunan minat itu sama dengan solusi yang ditawarkan untuk menurunkan kejenuhan, mengurangi kejenuhan. Karena ini ada kaitan. Kalau kejenuhannya dapat berkurang, gitu ya. Hal tersebut gitu ya bisa terjadi kalau gitu ya penurunan minatnya dapat dicegah kayak gitu. Seperti itu. Ada kaitan ya. Intinya Ibu yakin kalian memahami untuk arah soal ini. Kita lanjutkan ke soal. Nah, kita lewat ke yang E ya karena sudah uh, kita temukan jawabannya itu yang delta untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pernyataan yang pasti benar. Kita cek ya, di sini ada bahasan apa? Cuka apel. Cuka apel berguna untuk memelihara kesehatan tubuh karena mengandung antioksidan yang dapat melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Sampai sini apa yang terlihat dalam kalimat awal ini? Manfaat cuka apel ya untuk kesehatan. Selain itu, cuka apel juga dapat menurunkan risiko terjangkit penyakit diabetes tipe 2 dan mencegah penyakit kulit seperti kulit gatal dan berjerawat. Kalimat yang kedua berisi apa? Manfaat lainnya untuk kesehatan ya dari konsumsi cuka apel. Nah, di sini dimunculkan apa? Meskipun demikian, nah di sini ada menunjukkan adanya pertentangan gitu ya. Meskipun demikian atau meskipun begitu, jadi tidak mengubah apapun gitu ya yang sudah disebutkan sebelumnya. Cuka apel yang tidak diencerkan dapat menyebabkan apa? Iritasi tenggorokan dan kerusakan email gigi. Email gimana nih bahasanya? Email gigi sehingga mengganggu kesehatan tubuh. Jadi di kalimat yang terakhir dalam paragraf ini dimunculkan efek sampingnya dari penggunaan cuka apel yang tidak diencerkan. Jadi dari banyaknya manfaat ada efek sampingnya juga. Nah, ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 6 ini. Nah, 2 orang nih, yaitu yang Bandung katanya.
Yang lain setuju yang Bandung? Silakan. Untuk soal nomor 6 ini, Ibu yakin kalian sudah sering menemukan tipe soal seperti ini ya. Kita lihat yang Bandung ini, yang B. Beberapa masalah kesehatan terjadi karena pengonsumsian cuka apel yang tidak diencerkan. Nah, tepat nih yang Bandung ya. Kenapa kita pilih jawaban yang B? Untuk pertanyaan apa? Pernyataan yang pasti benar berdasarkan informasi tersebut katanya. Ada ya informasinya. Ada masalah kesehatan eh, yang dirasakan, yang dapat dirasakan karena pengonsumsian cuka apel yang tidak diencerkan. Ada ya, kayak gitu. Nah, kenapa tidak kita pilih yang A misalkan? Seseorang yang mengonsumsi cuka apel sering mengalami iritasi tenggorokan. Kalau ini ada klaim sering ya, kurang tepat ya. Kenapa tidak kita pilih yang C? Penyakit kulit gatal dan berjerawat terjadi karena seseorang kekurangan antioksidan. Nah, kata kuncinya apa? Kulit gatal dan berjerawat. Nah, ini konteksnya apa? Cuka apel juga dapat menurunkan risiko terjangkit penyakit diabetes tipe 2 dan mencegah penyakit kulit. Nah, tadi kaitannya dengan antioksidan. Cuka apel katanya tadi apa? Berguna untuk memelihara kesehatan tubuh karena mengandung antioksidan. Nah, kenapa yang C tidak kita pilih? Padahal terlihat seperti gitu ya, seperti ada kausalitas yang sama gitu ya. Tapi kenapa tidak kita pilih? Di sini, nah jadi manfaat cuka apel itu dalam teksnya dapat mencegah, salah satunya dapat mencegah penyakit kulit seperti kulit gatal dan berjerawat ya. Kayak gitu. Nah, apakah bisa diartikan yang C, penyakit kulit gatal dan berjerawat terjadi karena seseorang kekurangan antioksidan? Nah, secara alur, walaupun ini seolah dibalikkan posisinya ya. Nah, ini tidak selalu bahwa orang yang kulitnya gatal dan berjerawat, alasannya adalah seseorang kekurangan antioksidan. Bisa ada penyebab lain, seseorang kulitnya gatal, kulitnya berjerawat, tidak tidak mutlak. Salah satu alasannya atau satu-satunya alasan adalah karena seseorang atau orang tersebut kekurangan antioksidan ya. Kayak gitu. Kenapa tidak kita pilih yang delta? Seseorang yang mengalami diabetes tipe 2 dapat sembuh. Nah, dapat sembuh di sini semacam klaim ya. Nah, yang ada apa dalam teksnya? Apa kata-katanya? Kita lihat. Diabetes ya. Nah, dapat apa? Menurunkan risiko terjangkit, Ibu ulangi, dapat menurunkan risiko terjangkit penyakit diabetes tipe 2. Jadi ini bisa menurunkan. Jadi bukan menyembuhkan gitu ya penjelasannya. Seperti itu. Kalau yang gimana? Kerusakan email gigi yang dialami semua orang disebabkan pengonsumsian cuka apel. Tadi apa konteksnya email gigi? Efek samping yang dirasakan dari konsumsi cuka apel yang tidak diencerkan ya. Nah, apakah kenapa yang tidak tepat? Karena di sini kerusakan email gigi yang dialami semua orang itu disebabkan pengonsumsian cuka apel itu juga sama seperti yang delta. Nah, bukan yang delta, yang C sama ya. C dengan E itu secara kausalitas tidak bisa kita balikan seperti itu. Di sini ditambah ada semua gitu ya. Jadi, kerusakan email gigi itu tidak selalu disebabkan oleh pengonsumsian cuka apel. Ada yang email giginya itu mengalami kerusakan, bukan diakibatkan dari dia itu mengonsumsi cuka apel. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jawaban kalian tepat untuk soal nomor 6, yaitu yang Bandung ya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 7?
Pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Ini arahnya masih ingat tidak? Walaupun semester sebelumnya uh, sudah terlewati ya. Maksudnya adalah kalian liburan dulu gitu ya kemarin ya. Tapi tipe soal yang muncul di diktat ini, Ibu yakin kalian masih ingat ya. Nah, kita cek yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Apa yang tampak dalam uh, kondisi yang ada dua kondisi yang berbeda katanya ya. Ketika berjualan makanan keliling di perumahan, pendapatan A hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketika berjualan makanan di alun-alun kota, katanya pendapatan A dapat disisihkan untuk menabung. Nah, di sini ada yang menjawab yang C nih. Yang lain bagaimana? Setuju tidak? Nah, 3 orang ya. 3 orang setuju dengan C. Kita bahas. C itu apa? Pendapatan A ketika berjualan di alun-alun kota lebih besar daripada berjualan dengan berkeliling di perumahan. Nah, itu bisa ya untuk perbedaan kedua kondisi tersebut dijelaskan seperti di C itu. Nah, jadi tepat jawabannya yang C. Bisa disisihkan untuk menabung nih. Nah, untuk pada saat berjualan di alun-alun, logika yang bisa masuk itu, yang masuk akal itu seperti apa? Oh, pada saat berjualan di alun-alun, pendapatannya lebih besar, pendapatan yang diterima oleh A, yang didapatkan oleh A dibandingkan atau daripada berjualan dengan berkeliling di perumahan, ya. Nah, opsi yang lainnya kurang tepat gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja. Ibu yakin kalian sudah paham. Kita lanjutkan ke soal 8, silakan. Simpulan yang paling mungkin benar. Nah ini tipe soal apa? Silakan. Dimunculkan ada 2 gitu ya. 2 dalam konteks ini apa? Faktor gitu ya. Keberhasilan pendidikan karakter siswa dipengaruhi oleh upaya guru di sekolah dalam mengarahkan siswa dan pola asuh orang tua. Ada 2 nih. 1, 2. Yang dimunculkan dalam teks ya. Keberhasilan pendidikan karakter siswa itu. Ada 2, dua-duanya harus terpenuhi baru berhasil gitu. Kenapa? Karena di sini dan kayak gitu. Nah, ada yang menjawab yang Bandung untuk soal 8. Nah, kita cek ya. Di sini seperti biasa tipe soal ini dimunculkan pola asuh orang tua terlihat dari komunikasi yang hangat dengan anak dan penerapan aturan secara konsisten. Itu untuk menjelaskan pola asuh. Terus upaya gurunya juga dijelaskan. Upaya guru dalam mengarahkan siswa dapat mengembangkan apa? Keterampilan emosional siswa yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam mengelola stres dan kemampuan empati terhadap lingkungan sekitar. Kayak gitu. Nah, di sini jika siswa mampu mengelola stres, nah kata kuncinya apa? Mengelola stres. Itu ada di mana? Kita temukannya dalam bahasan upaya guru ya. Dalam mengarahkan siswa. Katanya di situ, upaya guru dalam mengarahkan siswa dapat mengembangkan keterampilan emosional siswa yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam mengelola stres dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini jika siswa mampu mengelola stres. Nah, ada yang setuju dengan jawaban B juga ya. Jadi, kita lihat ada siswa yang mampu mengelola stres. Apakah bisa kita artikan, oh berhasil nih pendidikan karakter siswanya? Atau upaya guru dalam mengarahkan siswa itu
tercapai gitu ya, atau berhasil kayak gitu. Atau dalam konteks yang B itu apa? Guru berupaya mengarahkan siswa sehingga siswa mampu mengelola stres gitu ya. Nah, jadi tepat yang B nih kita bahas. Karena yang tampak itu adalah ciri dari siswa yang diarahkan oleh gurunya gitu ya. Guru berupaya mengarahkan siswa ditandai dengan siswanya itu bisa mengelola stres. Nah, jadi yang B ya, guru berarti di situ guru berupaya mengarahkan siswa. Kenapa tidak kita pilih yang A, pendidikan karakter tercapai? Kenapa tidak seperti itu? Karena di situ dan ya, berarti keduanya harus tampak juga, gitu ya. Cirinya, tanda-tandanya harus keduanya muncul, kayak gitu ya. Nah, jadi tepat jawaban kalian nomor 8 itu yang Bandung, guru berupaya mengarahkan siswa ya, yang B maksudnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Apa yang ditanyakan? Pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar. Silakan, boleh menjawabkan jawaban kalian. Nah, mana sebab akibat yang paling mungkin benar berdasarkan informasi dalam dua kalimat ini. Sambil menunggu jawaban kalian nih. Lampu LED adalah jenis lampu yang paling hemat pemakaian listriknya. Makin hemat pemakaian listrik sebuah lampu, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Di sini ada makin-makin ya. Kalau Ibu melihatnya tipe soal ini, kata kuncinya adalah makin ini, makin atau semakin ya. Dan di depannya ada apa? Ada hemat, dan ada banyak. Di depan apa? Di depan makin gitu ya. Itu. Di sini ada dua orang ya. Ada dua orang yang sudah menjawab yang A nih untuk nomor 9 ini. Yang lain setuju juga untuk nomor 9? Nah, kita lihat yang nomor 9, yang A-nya. Hematnya pemakaian listrik pada lampu berkontribusi pada, ya, secara kata kunci di situ ada berkontribusi pada. Kita lihat dulu ya. Kalau yang A itu ada berkontribusi pada, kalau B apa? Nah, di sini ditunjukkan kausalitasnya dengan karena yang tadi apa berkontribusi pada yang A itu ya. Yang siapa? Tergantung pada. Yang D apa? Kalau yang delta tidak kita temukan bentuk kausalitasnya ya. Kalau yang E gimana? Tingginya angka penjualan suatu jenis lampu pasti disebabkan, ada kata kunci disebabkan ya. Ini menunjukkan kausalitas. Nah, terlihat di situ ada apa? Ada pasti. Apakah sesuai? Ada klaim seperti itu? Nah, bisa kita eliminasi yang E ya. Yang delta juga kita eliminasi karena yang delta tidak kausalitas ya. Jenis lampu LED memiliki ketebalan kabel listrik yang besar di antara lampu lain. Ya, maksudnya adalah tidak kita temukan bentuk kausalitasnya. Sebab akibatnya tidak tampak gitu ya. Seperti yang delta ini. Nah, nomor 9 tepat jawabannya yang A. Kenapa kita pilih yang A? Ada kata kunci apa? Hematnya pemakaian listrik. Nah, di sini ada apa? Makin hemat pemakaian listrik sebuah lampu. Jadi di sini hematnya pemakaian listrik pada lampu, gitu ya. Kita lanjutkan, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Berkontribusi pada apa? Banyaknya. Nah, kata kuncinya banyak di sini. Banyaknya apa? Jenis lampu yang dipilih masyarakat, ya. Nah, jadi tepat nomor 9 itu yang A. Kalau Ibu melihatnya
di depan kata makin atau semakin gitu ya, ada kata kunci apa? Muncul kan dalam bentuk pola seperti ini. Biasanya seperti itu ya. Oke, kenapa tidak kita pilih yang B? Misalkan tingkat penjualan jenis lampu lain lebih rendah karena pemakaian listriknya tidak hemat. Nah, di sini walaupun di sini ada pembahasan hemat ya, lampu LED adalah jenis lampu yang paling hemat pemakaian listriknya. Dijelaskan makin hemat pemakaian listrik, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Tersebut di situ adalah lampu LED berarti ya konteksnya. Nah, jadi di sini konteksnya dipilih gitu ya. Kalau di opsi B itu penjualan, tingkat penjualan. Intinya lah yang B ini tidak mewakili kedua uh, informasi dalam kalimat tadi. Ya. Kalau yang C, kenapa tidak kita pilih? Keputusan untuk membeli suatu jenis lampu tergantung pada seberapa tebal kabel listrik. Nah, tidak ada bahasan ketebalan kabel listrik. Ada tidak? Tidak ya. Jadi, jawaban kalian tepat yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? 10 ya. Nah, nomor 10. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai kontes bakat tersebut? Nah, silakan. Untuk nomor 10. Sebuah kontes bakat sangat populer di kalangan masyarakat muda. Lanjutkan. Kontes ini disukai karena sering memperkenalkan peserta yang berbakat dan memiliki minat di bidang seni. Ya, kebayang contohnya apa? Kontes kontes bakat ini. Kebayangnya apa ya? Misalkan Indonesian Idol misalkan ya. Ya, sangat populer katanya ya di kalangan masyarakat muda. Kontes ini disukai karena sering memperkenalkan peserta yang berbakat dan memiliki minat di bidang seni dan seterusnya. Nah, ada yang sudah menjawab yang Bandung, yang lain bagaimana? Silakan. Ada yang setuju juga dengan Bandung, yang B. Nah, silakan yang lain juga boleh. Kita lanjutkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak awal penyelenggaraannya pada tahun 2010, setiap kali kontes tersebut memperkenalkan peserta yang memiliki karya seni, setiap kali kontes tersebut memperkenalkan peserta yang memiliki karya seni akan diikuti dengan peningkatan jumlah pengikut media sosial kontes bakat tersebut. Ya. Nah, untuk yang B kita bahas. Ada 2 orang yang setuju jawaban B. Sebelum ke B, kita cek yang A dulu ya. Peserta yang diperkenalkan dalam kontes bakat lebih banyak yang memiliki bakat seni suara daripada seni yang lain. Tidak tergambarkan ya dalam teksnya. Kalau B gimana? Kontes bakat akan sering mempromosikan peserta yang berjiwa seni dan diikuti dengan peningkatan jumlah pengikut di medsos. Kita cek ya, tadi ada 2 orang yang menyebutkan ini, yang menyebutkan opsi B. Kontes bakat tersebut akan sering mempromosikan peserta. Tadi kan ada pembahasan setiap kali kontes tersebut memperkenalkan peserta yang memiliki karya seni, akan diikuti peningkatan jumlah pengikut medsos gitu ya. Diulangi ya, yang B ini kontes bakat akan sering mempromosikan peserta yang berjiwa seni katanya. Sini yang memiliki karya seni, di sini yang berjiwa seni. Di sini kelanjutannya apa? Dan diikuti dengan peningkatan jumlah pengikut di medsos. Nah, di sini
akan diikuti dengan peningkatan jumlah pengikut medsos kontes bakat tersebut. Nah, tepat nih jawabannya, Mbak. Nah, sebentar, ada yang izin untuk melaksanakan sholat Isya di Maluku Utara ya. Sudah masuk waktu sholat Isya ya. Nah, silahkan, boleh ya. Silakan yang akan sholat, boleh izin dulu, boleh. Silakan ya. Diizinkan ya, silakan. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebentar, tadi terlewat nih. Maluku Utara sudah ya, waktu Indonesia bagian timur. Nah, kita lanjutkan. Nah, kenapa tidak kita pilih yang C, D, atau E? C itu apa? Sebelum tahun 2010, kontes tersebut tidak memiliki peningkatan pengikut medsos yang banyak. Nah, di sini, kenapa tidak kita pilih? Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan sejak awal penyelenggaraannya pada tahun 2010, jadi 2010 itu adalah tahun pertama penyelenggaraan kontes. Di sini yang C itu apa? Sebelum tahun 2010, kontes tersebut tidak memiliki peningkatan tingkat medsos yang banyak ya. Jadi ini kurang sesuai. Kalau yang Delta setelah tahun 2010, peningkatan penggemar kontes tersebut tidak hanya ada di medsos, ini tidak tergambar dalam teks. Yang gimana kontes tersebut akan memiliki peningkatan pengikut di medsos yang konstan setiap tahun. Di sini penjelasan konstan setiap tahun itu tidak tergambar gitu ya, atau prediksi itu uh, kurang terwakili. Kecenderungannya tidak, atau apa ya, tidak tergambar gitu ya dalam informasinya. Jadi peristiwa yang paling mungkin benar mengenai kontes bakat tersebut lebih ke yang Bandung ya, yang B nih. Kontes bakat akan sering mempromosikan peserta yang berjiwa seni dan diikuti dengan peningkatan jumlah pengikut di medsos ya. Tipe soalnya pernah ya, template soalnya ada beberapa soal kalian temukan tipe soal yang gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Silakan. Ada yang menjawab yang A nih, yang lain bagaimana? Yang ditanyakan, nah, mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Kita bahas ya. Matematika adalah mata pelajaran yang paling sedikit peminatnya kan, katanya. Karena dianggap sebagai materi yang sulit dan tidak menarik bagi siswa, katanya. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan rendahnya partisipasi dan antusiasme siswa dalam kelas matematika. Ada dampaknya ke partisipasi dan antusiasme siswanya rendah. Nah, untungnya, beberapa guru menerapkan metode pengajaran matematika yang lebih mudah dan interaktif. Ada solusi, kurang lebih arahnya ke solusi, gitu ya. Nah, asumsi yang mendasari argumen di atas yang mana? Kita cek yang A, tadi yang menjawab yang A. Siswa yang tidak antusias dalam belajar matematika dapat belajar dengan metode yang mudah dan interaktif. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa nih. Nah, kita tandai ya. Tepat jawabannya yang A. Jadi, solusinya bisa diterapkan pada siapa? Pada siswa yang tidak antusias. Karena rendahnya partisipasi dan antusiasme itu menyebabkan, bukan menyebabkan ya, disebabkan berarti ya, disebabkan oleh anggapan gitu ya, anggapan
matematika itu sebagai materi yang sulit dan tidak menarik gitu ya. Seperti itu, atau disebabkan oleh matematika di sini pelajaran yang paling sedikit minatnya, dengan penyebabnya itu dianggap sebagai materi yang sulit dan seterusnya gitu. Nah, jadi setuju yang A, yang lain bagaimana? Kalau kenapa tidak kita pilih B, C, D, E? B itu bagaimana? Metode pengajaran selain interaktif adalah penyebab utama ketidaksukaan siswa terhadap matematika. Nah, di sini kan dimunculkan interaktif itu sebagai salah satu solusi ya. Berarti metode pengajaran selain solusi yang ditawarkan tadi adalah penyebab utama ketidaksukaan. Nah, ini semacam klaim ya, jadi kurang tepat. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa tidak yang C? Semua siswa tidak antusias dengan matematika meskipun metode pengajarannya mudah dan interaktif. Di sini semua ada klaim semua, kurang tepat ya. Sementara di situ untungnya beberapa guru menerapkan metode pengajaran matematika yang lebih mudah dan interaktif. Nah, ini secara tersirat kalau ada untungnya berarti cara tersebut berdampak gitu ya. Kita lanjutkan, kenapa tidak kita pilih yang delta? Siswa yang tidak berpartisipasi dalam kelas matematika tidak dapat memahami semua pelajaran matematika. Ini juga semacam klaim ya. Kenapa bukan yang selain matematika, siswa juga tidak berminat dengan mata pelajaran lain yang sulit. Ini tidak tergambar dalam teks tersebut, yang dimunculkan hanya matematika ya. Yang dibahas hanya matematika. Gitu. Nah, jadi silakan sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kita lanjutkan kalau gitu. Nomor 12. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Nah, ada yang menjawab yang A untuk soal ini. Nah, pasar tradisional banyak dikunjungi ibu-ibu karena harganya yang murah dan barangnya bervariasi. Di sini ada kata kunci apa? Banyak dikunjungi ya. Kayaknya sudah kebayang seperti apa soalnya. Salah satu pasar tradisional yang banyak dikunjungi. Nah, kata kuncinya banyak dikunjungi. Kalau dilihat yang premis yang pertama ini, universalnya ya, pasar tradisional banyak dikunjungi ibu-ibu karena harganya yang murah dan barangnya bervariasi. Kalau yang kedua apa? Premis yang kedua, salah satu pasar tradisional yang banyak dikunjungi adalah dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Parsialnya ya. Salah satu pasar tradisional yang banyak dikunjungi adalah Pasar G, yang menempati gedung baru dan berlokasi strategis. Nah, di sini harus muncul kata kunci Pasar G-nya. Karena ini kan menyimpulkan dari dua premis ini. Pernah dibahas contoh yang seperti ini. Semua binatang karnivora memakan daging ya. Premis yang selanjutnya apa? Harimau termasuk binatang karnivora. Nah, simpelnya apa? Harimau memakan daging. Jadi si harimaunya yang kita ambil dari bentuk parsialnya kita munculkan karena kan diambil dari dua premis yang ada ya. Nah, tadi ada juga yang setuju nih dengan yang A. Jadi ada dua orang yang setuju dengan A, yang lain bagaimana? Kita lihat opsi A. Ibu-ibu, yang A nih, ibu-ibu mengunjungi, ada kata kunci apa? Mengunjungi. Siapa yang mengunjungi? Ibu-ibu. Kita lihat ya konteksnya. Pasar tradisional banyak dikunjungi ibu-ibu karena harganya yang murah dan barangnya bervariasi. Salah satu pasar tradisional yang banyak dikunjungi, nah ini maksudnya dalam konteks ini adalah dikunjungi ibu-ibu gitu ya.
Nah, jadi di sini ibu-ibu mengunjungi pasar G. Nah, tadi sempat dibahas pasar G-nya harus dimunculkan kembali. Mirip dengan apa tadi? Harimaunya ya. Dalam bentuk parsialnya kita munculkan. Ada pasar G-nya. Nah, karena harga yang murah muncul di mana penjelasannya? Harga yang murah itu kita temukan itulah penyebab pasar tradisional banyak dikunjungi oleh ibu-ibu. Nah, kenapa bisa kita lekatkan juga ke pasar G? Karena pasar G juga, karena pasar G bagian dari pasar tradisional. Iya, karena harimau bagian dari binatang karnivora. Iya, berarti sifatnya sama si harimau itu dengan sifat yang dimiliki oleh binatang karnivora. Oke, boleh ya. Silakan, boleh salat dulu. Ada yang izin salat lagi, boleh. Kita lanjutkan lagi ke soal. Oh, nah. Jadi setuju ya dengan jawaban yang A ya. Tadi kalian setuju dengan A. Nomor 12. Oke, opsi B, C, D, E-nya boleh kalian analisis sendiri ya. Kenapa tidak kita pilih? Intinya yang A itu ada berapa alasan kenapa kita pilih ya. Salah satunya ada kata kunci mengunjungi dengan dikunjungi ya. Konteksnya seperti itu. Ada bentuk parsialnya, kita munculkan itu pasar G-nya. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebentar. Halamannya. Nah, ada yang untuk soal nomor 13 ada yang setuju dengan yang C. Nah, ada 2 orang yang setuju dengan C. Kita akan bahas. Nah, yang ditanyakan apa? Pernyataan berikut pasti salah. Biasanya tadi kita temukan soal yang ditanyakan pasti benar ya. Nah, di sini buku elektronik saat ini menjadi media yang digemari karena kemudahan akses adalah menambah pengetahuan ya. Nah, penyebabnya kemudahan akses. Akan tetapi, penggunaan buku elektronik memiliki kekurangan dibandingkan buku konvensional, katanya. Sudah terlihat ya, ada pertentangan tadi, ada alasan gitu ya. Alasan penggunaan buku elektronik dari sisi positifnya. Kenapa? Ada yang disampaikan? Terus yang akan tetapi penggunaan buku elektronik memiliki kekurangan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan itu ya. Nah, di sini yang dilanjutkan, membaca buku elektronik dalam waktu yang lama menyebabkan mata menjadi lebih cepat lelah. Itu untuk penjelasan kekurangan dari buku elektronik dibandingkan buku konvensional ya. Itu kekurangannya apa? Jika membaca buku elektronik dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan mata menjadi lebih cepat lelah katanya. Kita cek yang C nih. Dia yang menjawab yang C ya. Membaca buku elektronik tidak menyebabkan mata kelelahan. Nah, di situ ada tidak ya. Itu kenapa kalian pilih yang C? Nah, ini bertentangan gitu ya, bertentangan dengan penjelasan yang muncul dalam teks. Jadi tepat yang C, pernyataan yang pasti salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Silakan. Dari 5 pernyataan ini, kalian setuju pernyataan memperlamah dan tidak memperlamahnya itu A, B, C, D, E? Silakan. Nah, ada yang sudah menjawab yang C. C itu tidak memperlemah di pernyataan yang 1 dan 2, sisanya memperlemah. Yang lain bagaimana?
Nah, kita cek ya, konteks memperlemah dan tidak sudah kalian ketahui. Nah, risiko terpapar konten negatif di medsos makin tinggi. Ya, risiko terpapar konten negatif di medsos makin tinggi. Psikolog menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital pada masyarakat dalam mengolah berita negatif memengaruhi kesehatan mental. Gitu ya. Nah, mana pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah apa? Pendapat psikolog. Fokusnya ke pendapat psikolog sebenarnya. Apa yang disampaikan psikolog? Rendahnya literasi digital pada masyarakat dalam mengolah berita negatif memengaruhi kesehatan mental. Itu yang disampaikan psikolog. Kita cek, nah tadi ada yang dibilang C ya. C itu tadi katanya diawali oleh yang tidak memperlemah ya. Tidak memperlemah itu ada dua kemungkinan apa saja, mendukung atau tidak relevan sama sekali ya. Kita bahas pernyataan pertama. Emosi negatif individu meningkatkan. Beda ya arti meningkatkan dengan meningkat. Ulangi ya. Emosi negatif individu meningkat ketika membaca berita palsu di medsos. Nah, ini berarti terpengaruh ya. Berpengaruh pada kesehatan mental. Kayak gitu. Nah, sini kan rendahnya literasi digital pada masyarakat dalam mengolah berita negatif memengaruhi kesehatan mental. Kayak gitu ya. Nah, di sini emosi negatif individu meningkat ketika membaca berita palsu di medsos. Jadi ini literasi digitalnya terlihat kurang gitu ya, karena tidak diolah dulu, di cross check dulu dan seterusnya. Berarti bagaimana? Tidak memperlemah ya. Tidak memperlemahnya dalam hal atau karena apa? Apakah karena mendukung atau tidak relevan? Itu karena mendukung ya. Oke. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Nah, ada dua jawaban yang berbeda. Ada yang setuju dengan C, ada yang setuju dengan A. C dengan A sama-sama untuk pernyataan yang pertama itu tidak memperlemah ya. Oke. Ibu tandai seperti apa ya? Nah, ini aja ya. Yang tidak memperlemah itu jauh saja ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, seperti ini ya maksudnya. Kita lanjutkan. Konten informasi palsu di medsos sengaja diciptakan untuk memunculkan keresahan. Nah, antara A dengan C kita coba bandingkan ya, karena tadi ada dua jawaban yang berbeda dari teman kalian. Nah, A dengan C untuk pernyataan kedua sudah berbeda, yaitu apa? Kalau yang A, pernyataan yang kedua itu memperlemah, kalau yang C tidak memperlemah. Nah, konten informasi palsu, memang ini kaitannya dengan mengolah berita gitu ya. Nah, tapi di sini sengaja diciptakan untuk memunculkan keresahan. Memang arahnya ke kesehatan mental juga bisa ya. Ada bahasa sengaja diciptakan. Nah, konteksnya ini tidak tergambar dari pendapat psikolog gitu ya. Jadi ini lebih ke tidak memperlemah. Setuju nggak? Tidak memperlemahnya kenapa? Tidak relevan ya? Pernyataannya tidak nyambung, tidak tergambar dalam pendapat psikolog. Kayak gitu. Nah, silakan boleh ditanggapi. Kita lanjutkan. Sementara yang C bisa nih, ada kemungkinan selain yang C yang diawali dengan pernyataan yang pertama dan kedua itu tidak memperlemah dulunya. Nah, berarti sementara yang C ya. Nah, kita buktikan pernyataan selanjutnya itu memperlemah. Masyarakat sadar akan perlunya menyaring informasi negatif yang berada di medsos. Nah, ini kalau tadi apa?
rendahnya literasi digital pada masyarakat dalam mengolah berita negatif memengaruhi kesehatan mental. Di sini posisinya adalah masyarakatnya itu sadar, jadi mampu atau memiliki literasi digital yang baik, sehingga mampu mengolah berita. Mengolah beritanya itu tidak dimakan bulat-bulat gitu ya, si informasinya, maksudnya ya, di cross check dulu dan seterusnya. Katanya akan perlunya menyaring informasi negatif yang beredar di medsos ya. Jadi ini masyarakat sadar dan seterusnya itu konteksnya sama tapi berlawanan. Nah, berarti memperlemah ya. Kayak gitu. Pernyataan yang keempat berarti. Masyarakat menganggap konten negatif di medsos hanya sebagai hiburan. Nah, ini berarti tidak terpengaruh si kesehatan mental mereka karena menganggap hanya sebagai hiburan. Berarti memperlemah ya, setuju nggak? Terus, kebutuhan meningkatkan literasi digital pada masyarakat makin tinggi. Sudah pasti ini berlawanan ya, yang muncul dari kata-kata psikologi itu apa? Rendahnya literasi digital pada masyarakat dan seterusnya. Itu jadi jawabannya yang C. Silakan, boleh tanggapannya. Untuk soal tersebut yang C. Boleh nih, munculkan argumentasi kalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 15 ya, sambil menunggu tanggapan kalian. Nomor 15, boleh dimunculkan jawaban kalian apa? Pertanyaannya, simpulan yang paling mungkin benar. Di sini ada kata kunci apa disamakan dengan. Berarti ini arahnya kemana? Paragraf analogi ya. Jika pengolahan sampah ramah lingkungan disamakan dengan payung. Nah, apa kaitannya antara pengolahan sampah ramah lingkungan dengan payung? Ada kaitan nggak? Biasanya kan payung kaitannya dengan hujan ya, kayak gitu. Nah, berarti kan dua hal yang sebenarnya tidak ada kaitan. Misalkan mulutmu harimaumu, apa kaitannya mulut dengan harimau? Gitu ya. Apalagi waktu ibarat pedang. Waktu adalah uang. Nah, sebenarnya tidak berhubungan langsung ya, tapi kenapa disamakan? Nah, ada persamaan sifat gitu ya. Nah, ada yang izin sholat, boleh. Silakan ya. Terus di sini untuk soal nomor 15 ada yang menjawab yang Bandung. Yang lain setuju juga atau bagaimana? Nah, kita lihat pemerintah Kota Z mencanangkan program pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Ini luar konteks dulu ya. Nah, Ibu akan cek di KBBI. Nah, yaitu Ibu mencari di KBBI itu arti dari mencanangkan. Di sini canang itu katanya gong kecil untuk memberi alamat, menguar-uarkan, bilang ya, menguar-uarkan pengumuman dan sebagainya. Nah, ada juga arti lainnya, canang itu wajah saja dan seterusnya. Dalam konteks ini berarti gong kecil tadi ya, untuk memberikan pengumuman, menguar-uarkan pengumuman katanya. Jadi di KBBI itu mencanangkan itu menguar-uarkan atau mempermaklumkan kepada umum dengan memukul canang. Canang itu gong kecil gitu ya. Dalam rangka untuk memberi alamat, menguar-uarkan pengumuman dan sebagainya. Kalau ada arti lainnya dalam konteks yang berbeda, mencanangkan itu mempropagandakan atau menggembar-gemborkan ya. Kita lanjutkan lagi ya. Pemerintah Kota Z mencanangkan program pengolahan sampah yang ramah lingkungan dengan mengajak warganya memilah sampah rumah tangga. Seperti payung yang disediakan sebelum hujan,
pengolahan sampah lingkungan dapat mencegah pencemaran lingkungan. Gitu ya. Ada persamaan sifatnya apa? Bentuk pencegahan gitu ya. Jika pencemaran lingkungan meningkat, risiko terjadinya penyakit gangguan pencernaan akan meningkat sehingga aktivitas fisik terganggu. Nah, tadi ada yang menjawab yang B ya. Kita cek yang B. Nah, ada yang setuju juga dengan B nih. Kita bahas. Itu apa? Jika pengolahan sampah ramah lingkungan diterapkan, terjadinya penyakit gangguan pencernaan dapat dicegah, gitu ya. Seperti itu. Nah, jika pengolahan sampah ya, di sini dalam konteks pengolahan sampah yang bagaimana yang ramah lingkungan diterapkan, gitu ya, yang ramah lingkungan. Jika diterapkan, katanya terjadinya penyakit gangguan pencernaan dapat dicegah. Jadi kan di sini jika pencemaran lingkungan meningkat, risiko terjadinya penyakit gangguan pencernaan akan meningkat. Berarti kebalikannya. Kebalikannya itu kita munculkan dengan apa? Ada kata kunci dicegah. Karena apa? Tadi payung di situ upaya pencegahan sebelum hujan. Ya, di situ pengolahan sampah lingkungan dapat mencegah pencemaran lingkungan dan seterusnya. Jika pencemaran lingkungan meningkat, risiko terjadinya penyakit itu, penyakit apa? Gangguan pencernaan akan meningkat ya. Gitu ya. Jadi tepat nih jawabannya yang B. Nah, apakah mungkin kan jawaban yang lain misalkan ada nih simpulan, kan ini yang ditanyakan simpulan yang paling mungkin benar ya. Nah, misalkan ada nih simpulan yang bisa mewakili teks ini. Tapi kenapa kita lebih pilih yang B? Karena di sini pertanyaan soalnya, nah, yang diinginkan lah berdasarkan paragraf tersebut, jika pengolahan sampah ramah lingkungan bisa makan dengan payung, jadi arahnya ke situ, simpulan yang diinginkan. Jika disamakan antara pengolahan sampah ramah lingkungan dengan payung, nah simpulannya yang mana? Ya, jadi tepat yang B. Kita munculkan si benang merahnya di B. Nah, tepat ya jawaban kalian. Sekarang ke nomor 16. Silakan jawaban kalian apa untuk soal nomor 16? Nah, ada dua orang yang setuju dengan yang E untuk nomor 16 ini. Kita bahas. Nah, pakar budaya menyatakan perubahan cepat dalam tata kota dan infrastruktur dapat mengancam lanskap budaya yang ada. Perubahan cepat dalam tata kota dan infrastruktur dapat mengancam lanskap budaya yang ada. Ya, itu menurut pakar budaya. Terus pakar budaya bilang apa? Salah satu ancaman dalam kelestarian budaya lokal adalah modernisasi yang tidak terbendung. Kalau tadi konteksnya perubahan cepat dalam tata kota dan infrastruktur ya, kaitannya dengan lanskap budaya. Kalau yang B, salah satu ancaman dalam kelestarian budaya lokal adalah modernisasi yang tidak terbendung. Ya, kita bahas. Data menyebutkan bahwa banyak anak muda di perkotaan yang mengembangkan pusat-pusat budaya lokal di daerahnya. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat jawaban kalian tadi apa? Ada yang setuju dengan E ya. Tidak relevan dengan pernyataan pakar budaya A dan B. Memang terlihat minimal secara kata kunci, misalkan walaupun ada kata kunci budaya gitu ya, budaya lokal gitu ya. Nah, ini secara konteks kalau kalian melihat ini jawabannya tidak relevan gitu ya antara A dengan B. Budaya lokal itu ada di kata kunci di pakar budaya B dengan data gitu ya. Nah, kita cek dulu untuk memastikan yang ini bisa kita jadikan jawabannya atau seperti apa. Apakah ada kemungkinan kaitannya dengan
C dengan D, C atau D? Karena di sini arahnya kurang lebih dekat, yaitu budaya lokal ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita cek ya, salah satu ancaman dalam kelestarian budaya lokal adalah modernisasi yang tidak terbendung. Kalau menurut data gimana? Banyak anak muda di perkotaan yang mengembangkan pusat-pusat budaya lokal di daerahnya. Nah, kalau Ibu lihatnya di situ lebih ke yang mana? Antara C dengan D. Setuju dengan Delta tidak? Memperlemah pernyataan pakar budaya B. Jadi, ini kelestarian budaya lokalnya itu terancam oleh adanya modernisasi yang tidak terbendung. Sementara kalau menurut data, banyak anak muda di perkotaan yang mengembangkan pusat-pusat budaya lokal di daerahnya. Jadi ini tidak terpengaruh oleh adanya modernisasi. Budaya lokalnya itu malah di sini dikembangkan. Gitu ya. Jadi terlihat memperlemah pakar budaya B. Pembahasan yang dibahas oleh pakar budaya B itu arahnya adanya ancaman ya pada kelestarian budaya lokal dengan adanya modernisasi. Kalau yang di sini dimunculkan ada data lain bahwa ternyata ada banyak anak muda yang mengembangkan pusat-pusat budaya lokal di daerah. Tidak apa nih? Tidak terpengaruh oleh modernisasi gitu ya. Atau terpengaruh tapi masih mengembangkan, masih melestarikan budaya lokal. Kayak gitu kurang lebih. Silakan. Nomor 16 yang Delta, ada yang ingin menanggapi? Boleh. Nah, Ibu izin satu soal lagi ya. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang A ya. Simpulan tersebut pasti benar. Ibu tanda dulu ya, Ibu izin minta waktu dulu. Itu simpulan tersebut pasti benar. Setuju nggak untuk soal nomor 17? Perusahaan A mensyaratkan penerima bantuan pinjaman perumahan tanpa bunga adalah karyawan tetap yang bekerja maksimal 5 tahun ya, dan berpenghasilan paling besar 5 juta rupiah. Syarat. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ada pertanyaan nih. Ibu lanjutkan dulu ya. Terus B ini, ada nih seseorang bernama B berpenghasilan 5 juta rupiah dan telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan. Sudah ya memenuhi dua syarat tadi. Simpulannya apakah relevan atau tidak? Kalau relevan berarti karena memenuhi syarat ya, syarat dua-duanya terpenuhi gitu ya. Berarti kemungkinannya bisa pasti ya. Kita cek simpulannya apa? B berhak mendapatkan bantuan pinjaman, ya, kata kuncinya sama ini, bantuan pinjaman perumahan tanpa bunga ya, tuh dari perusahaan A. Kayak gitu ya, sama ya kata kuncinya. Yang A nih terpenuhi dua-duanya. Nah, ada ya yang setuju dengan A juga. Nah, ada yang bertanya nih. Untuk sebentar. Bu, kalau kualitas simpulan syaratnya ada yang pakai atau enggak? Nah, ini seperti apa nih maksudnya? Bentar, Ibu kurang menangkap untuk pertanyaan ini. Silakan boleh. Dimunculkan kembali. Bu, kalau kualitas simpulan syaratnya ada yang pakai atau enggak? Boleh disampaikan kembali ya, biar Ibu bisa menangkap. Oh, oke. Ada yang pakai atau enggak gitu ya. Di situ ataunya diapit tanda petik 2. Oke. Kan itu pakai dan gitu ya. Nah, jadi kalau menggunakan atau berarti salah satu terpenuhi itu uh, bisa gitu ya. Jadi untuk pertanyaannya apakah ada yang soalnya itu menggunakan atau tidak? Nah, kemungkinannya bisa menggunakan atau. Nah, arahnya berarti si jawabannya itu kalau terpenuhi salah satu berarti uh, kalau salah satu
syaratnya terpenuhi, ya. Karena menggunakan atau itu bisa pasti benar, misalkan seperti itu ya. Tergantung ya, tergantung uh, si premis-premisnya, simpulannya, dan seterusnya. Jadi kemungkinan muncul di uh, syarat yang dimunculkan itu menggunakan atau bisa. Kan itu katanya pakai dan, ini contoh yang muncul menggunakan. Itu jawaban Ibu. Silakan, ada yang disampaikan lagi? Silakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhir dulu ya. Nah, jadi sisa soalnya 3 soal lagi, insya Allah di pertemuan selanjutnya 2 minggu ke depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.